Saya coba lihat. Banyak. Ada dulu. Ya, nanti di Semalam udah di tag kan bagus masanya. banget. Tapi harus di ini deh tuh. Dan anaknya bu. Enggak lah kalau itu mah. Jangan. Hai guys, halo. Ih, lucu-lucu. Cepet semuanya. Hai syair cintaku. Halo Ina Wiguna. Ih lucu banget tadi harusnya pakai ini ya. Ya kan? Aduh ini ngomongnya kenapa jadi jorok banget ini si Teing ini. Kayaknya dia kepengen ini deh. Anak si Teong ini. Kita langsung blok aja yang ngomong jorok-jorok ya say. Vitamin rambutnya apa? Aku vitamin rambutnya salah satunya ada vitamin rambut aku sendiri sama campur vitaminnya si ini. Ada si Niko, si dokter Niko. Nah, terus udah gitu kalau vitamin aku sendiri itu biasanya ditaruh di sini gitu biar rambutnya banyak. Oh, nggak tahu Syam, nggak tahu. Aku bukan kru TV jadi aku nggak ngerti ya. Jadi juri DA lagi kapan Han? Coba lihat jadwalnya. Aku lihat jadwal Tanggal hari 23, 24, 28. 23, 24, 28. Nah itu aku jadi juri tuh. On the way ke Bali. Ngapain aku ke Bali? Ada apa aku ke Bali? Hah? Ada Nona Ambon. Nggak tahu, kamu coba tanya aja kamu sama mereka. Nanti kalau ada Nona Ambon pasti mereka jawab. Afik. Afik kan di sana. Oh, Itu ada Afik masuk. Oh. Mau kemana Mami DP? Mau pulang. Make upnya tajam ya kak. Hah? Make upnya tajam. Ini aku nggak pakai foundation. Aku cuma pakai bedak tabur, bedak compact. Udah. Aku tadi pagi nggak sarapan. Udah deh mak sarapan roti. Terus ya sarapan roti. Nggak kacang Hana, kacang. Aku buat velocity, nggak di notif masa. Nanti coba ya. Itu kan di TikTok lagi rame banget tuh. Kemarin waktu aku kasih masukan buat siapa sih itu yang nyanyi itu yang basah seluruh tubuh. Siapa itu ya penyanyi namanya? Semalam nonton nggak? Dangdut Akademi 7. Aku nggak tahu itu fansnya atau apa. Jadi aku sama Abi Ramzi itu memang selalu kalau di acara TV itu jangan terlalu ambil serius gitu. Jadi kita harus ada bercandaan. Jadi kalau misalkan mic aku memang diambil itu biar ya gimana sih, ini namanya TV gitu loh guys ya. Jadi itu aduh tuh terserah lah. Soalnya kita kalau Bu Kaila namanya Kak Oya kan itu mungkin dia fansnya Kaila, jadi dia tuh kayaknya bikin konten terus dia kayaknya marah-marah gitu ya. Bikin konten marah-marah karena saya bilang saya nggak suka gitu. Jadi dia pengennya terus saya memberikan contoh gitu. Padahal saya memberikan contoh itu kan tugasnya juri ya. Juri itu harus bisa memberikan contoh. Jadi kalau misalkan dia itu memang nggak bisa ya dia harus bisa kasih contoh gitu. Jadi caranya, solusinya bagaimana. Nah itu kayaknya fansnya yang nggak suka kayaknya. Terus tiba-tiba dia ngata-ngatain saya sampai mic-nya katanya diambil sama Abi Ramzi. Kalau mic saya tuh diambil sama Abi Ramzi karena kita itu sudah kode-kodean sama Abi. Jadi kalau nggak tahu tentang pergimikan, buat orang-orang yang tinggalnya di kampung, di desa, di pelosok, mendingan gitu, ya.
Jadi biar acaranya rame, karena tugasnya kita sebagai juri, sebagai host, sebagai kreatif TV itu gimana caranya supaya panggungnya itu meledak, supaya panggungnya itu ditonton orang, supaya panggungnya itu nggak ngantuk, supaya panggungnya itu seru. Nah, ya. Jadi kalau nggak ngerti lawak, mendingan kalian hidup itu jangan serius-serius amat. Aduh pusing deh, gue nggak ngerti. Jadi buat fansnya kemarin yang saya kasih peserta, itu tugasnya kita, say. Bukan aku merasa bahwa aku tuh paling bagus, bukan aku merasa bahwa aku tuh paling bagaimana nyanyinya. Itu kewajiban kita untuk memberikan solusi gitu loh. Ya faktanya kan bukan hanya juri saya aja, juri yang lain juga bilang kan memang terlalu memang terlalu begitu kan, gitu loh. Jadi tuh masukan, jangan sampai fansnya itu malah bikin penyanyinya itu malah nggak maju gitu. Justru harus, apalagi masih anak baru, harus diterima masukan-masukan bahwa oh iya ya, oh harus begitu ya, karena kita sudah pengalaman di bidang kejurian. Kita tuh hidup bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun jadi juri, bukan 4 tahun, 5 tahun jadi juri gitu loh ya. Nah, gak usah dipikir mami, enggak, bukan dipikir, aku mau kasih tahu aja supaya jadi penonton yang cerdas, bahwa ya justru kritikan juri itu bisa mengubah peserta itu betul sekali menjadi peserta lebih baik. Orang tuh nggak langsung bagus dulu. Kenapa ada coach? Supaya coach itu bisa memberitahu, memberi solusi, bisa memberikan apa kurangnya dari peserta gitu. Bukan malah ngebanding-bandingin. Ya saya kalau jadi peserta di usia dia, ya saya pasti udah libas semua lah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya percaya diri. Kedua, saya mampu untuk melakukan tantangan-tantangan. Ya, kan sekarang bukan waktunya lagi Dewi Persik jadi peserta kok. Tiba-tiba ngomong Dewi Persik jadi peserta dulu. Udah lewat. Kalau Dewi Persik jadi peserta itu udah lewat. Saya tuh udah 24 tahun berkarir dan saya jadi juri tuh bukan sekali. Udah lewat. Jadi harusnya bersyukur. Fans saya nggak tahu itu salah satu fansnya sampai bikin konten. Kamu bikin kayak gitu malah justru bikin nggak bagus peserta yang kamu dukung loh. Menurut saya harusnya kamu say thank you. Terima kasih Indosiar sudah memberikan tempat. Terima kasih Indosiar sudah memberikan coach. Terima kasih Indosiar udah bikin cantik orang yang kamu support, orang yang kamu dukung. Justru jangan dimaklumi, justru bocil-bocil harus dididik supaya dia berpendidikan, supaya dia tahu attitude. Itu tolol namanya kalau dikasih tahu mereka kagak paham, itu namanya tolol. Kalau anak kecil gak dikasih tahu, dia bakal suatu saat akan jadi sombong dan merasa lebih pintar, lebih segalanya. Justru anak kecil itu harus dididik, harus dikasih tahu. Makanya kan ketika kita menjadi peserta, orang tuh bisa langgeng di dunia entertain tuh, nomor 1 itu harus punya attitude, nomor 2 harus punya integritas, nomor 3 harus punya daya juang. Nah, maksudnya attitude itu adalah bagaimana caranya dia bisa menghormati orang yang lebih tua. Bukan hanya itu saja, tapi bagaimana caranya dia bisa mendapatkan ilmu atau sharing pengalaman di panggung dengan kakak-kakaknya kamu, dengan para senior-seniornya kamu gitu ya. Ganti topik nih, mami mau kemana Mi? Aku mau pulang, say. Mau pulang. James Bond beneran saya nggak sama madam? Kamu kok kepo? Kenapa Hinda? Dikasih tahu ilmu protes yang dukung, aneh, iya. Apalagi ngomong tentang mic yang saya diambil sama Abi Ramzi, itu lawak namanya, say. Itu gimmick namanya, say, ya. Jadi jangan diambil serius. Kalau nggak ada hiburan kayak gitu, pusing pala kamu ya. Kalau nonton itu yang happy, dinikmati, yang positif. Jangan ngamuk-ngamuk sama jurinya. Saya dikasih tanggung jawab untuk bisa menjadikan anak-anak didik kita, adik-adik kita menjadi anak-anak yang besar,
punya nama yang besar, bisa sukses, bisa menjadi bintang segala bintang. Semua itu ada prosesnya. Nggak ada ujur-ujur kamu tiba-tiba jadi bintang gitu loh ya. Harus bisa legowo, harus bisa menerima. Terima kasih Mami Dewi, terima kasih Madam Dewi Persik. Gitu dong, bukan malah ngamuk-ngamuk, bukan malah so iya so iyo ya. Madura menyapa, halo Madura. Sapami April, oh kamu namanya April, halo April. Jihan tersenggol, yang mana Jihan itu ya? Mi udah dikasih stiker, enggak. Dia nggak kangen sama aku. Dia mungkin lagi sibuk. Dia lagi sibuk, lagi banyak kerjaan. Siapa ini? Integraf. Halo Marshall. Mami makasih untuk semua buat Aif. Ini bagus banget nih, official _ Aifers. Aif punya jiwa besar, belum rezeki padahal suaranya bagus. Makanya tapi segala masukan apapun itu bisa, jangan salah loh. Terkadang orang yang tidak menjadi juara, dia itu bisa menjadi bintang loh di panggung tempat, di panggung orang. Makanya karena dia mau belajar. Nah, makanya orang yang sudah diberi kemampuan yang bagus, diberi skill yang bagus, makanya harus waspada, harus tetap rendah hati, supaya dia tetap akan menjadi bintang di panggung mana saja. Jangan pernah bosan untuk belajar, karena belajar itu sampai mati ya belajar. Ya. Kayak Aif, tadi pendukungnya malah ngucapin, makasih ya Mami Dewi, udah diberi, padahal dia kemarin gak lolos. Tapi kita merasa bahwa, wah anak ini berjiwa besar, dia luar biasa, dia mau menerima masukan dari kita gitu. Aku nggak tahu Mbak Yuyun, yang ngatur itu TV bukan aku. Enggak Ilwa. Betul Arbil fans base. Iya, jadi harus tetap legowo. Nggak ada salahnya kok menerima masukan orang lain, apalagi memang belum punya pengalaman panggung kan. Kayak Jirayu Tiami nggak menang tapi jadi bintang. Nah, jadi nomor 1 itu harus mau belajar dan rendah hati. Tidak ada salahnya loh sharing pengalaman panggung, sharing pengalaman dalam berpenampilan, itu tidak ada salahnya. Nah, kenapa Mami enggak? Ya kan sibuk dianya. Kan dia mungkin gak kangen sama aku, ya kan? Saking sibuknya mungkin dia gak kangen sama aku kali. Dia kan gak percaya sama aku, jadi kalau aku ngomong kangen dia gak percaya. Banjarmasin, apalagi belajar pada senior, gak ada salahnya. Guys, mempertahankan karir itu gak mudah. Itu butuh perjuangan, butuh proses, butuh air mata, butuh terluka, butuh pengalaman hidup. Kamu tanya sama mereka yang pernah sukses. Kamu coba tanya sama orang-orang yang sukses. Mereka yang sukses itu pasti banyak mengeluarkan air mata. Di streaming banyak yang kayak Jurimi dibilang sok bisa-bisanya. Lah makanya bukan sok, karena memang gak gampang. Kalau kamu hanya mengandalkan suara kamu bagus, tapi kamu gak punya attitude,
integritas. Integritas itu adalah percaya diri, komitmen, daya juang. Kamu menyepelekan orang lain, kamu akan disepelekan gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kok anak masih muda mau menerima masukan, prosesnya masih panjang, perjalanan masih panjang, diikuti aja gitu. Karena saya dulu begitu. Ya kalau karirnya mau sampai di situ ya terserah. Kan kita akan dibayar sama TV. Karena kita jadi juri itu dibayar sama TV, bukan dibayar murah. Dan mereka membayar kita karena skill yang kita punya. Jadi kalau kamu ibaratnya cuma hanya karena mengandalkan suara kamu yang bagus, penampilan kamu yang bagus, tapi kamu tidak punya attitude, tidak punya integritas, tidak punya daya juang. Apalagi sekarang saingannya AI. Ya. Yang mempertahankan kamu tuh cuma 3 itu. Saingan kita itu sekarang di zaman sekarang tuh AI. Teknologi AI. Kalau misalkan kita tidak punya 3 itu, kamu pasti terlibas, terhempas. Mami bilang kamu nggak kangen band aku James Bond. Ya paling ya pasti kangen lah mungkin ya kalau kita mau pikir positif. Cuman kan mungkin ya gimana, pekerjaannya juga sibuk kan. Ya sudahlah. Ya minta susu boleh. Mami, aku suka Mami jadi jurinya, orang ramah, baik, mendidik dengan sempurna. Alhamdulillah, terima kasih sayang. Tapi Mami gak kalah cantik sama Cinta. Oh iya dong, aku kan ciptaan Allah. Kalau Cinta kan ciptaan manusia. Masa kamu mau banding-bandingin aku sama Cinta sih, robot? Robot. Iya. Gak ada salahnya kamu gini loh guys ya. Masih muda ini, proses yang akan dilalui itu atau perjalanan yang dilalui itu panjang. Mulai sekarang itu tidak ada salahnya kamu kan sudah diberikan wadah sama Indosiar. Tidak ada salahnya kamu mengambil kesempatan itu untuk tidak disia-siakan. Di situ nanti kamu akan ketemu guru A, guru B, guru C. Itu kamu terima, itu tampung semua. Supaya apa? Supaya kamu jadi orang sukses. Kalau kamu ibaratnya nggak mengandalkan sharing, tidak mengandalkan belajar dari mereka-mereka yang sudah berpengalaman di panggung hiburan, kamu terlibas, selesai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun bubar, hilang nama kamu. Percaya deh sama aku. Kebukti kan banyak mereka yang viral-viral hilang di telan bumi. Karena mereka tidak melewati proses perjuangan yang sangat dahsyat. Orang sukses itu tidak ada yang tidak mengeluarkan air mata, bohong. Orang di mana-mana yang sukses itu pasti banyak memakan asam garam kehidupan. Itu pasti jaminannya sukses. Ya, itu doang sih. Aku cuma bisa ngomong itu doang. Kalau kamu pengen sukses, kamu harus siap untuk makan asam, makan garam. Apapun kehidupan ini, nangis darah, kamu harus siap. Karena memang itu tantangan hidup gitu. Jadi jangan menyepelekan orang tua, jangan menyepelekan orang-orang yang sudah berpengalaman di panggung hiburan. Jangan, mereka juga bisa sukses nggak gampang. Mungkin dari segi skill, setiap suara orang itu kan relatif ya. Telinga orang tuh beda-beda, ada yang suka, ada enggak. Tapi rezeki itu tidak ada saingannya. Makanya yang bisa menolong kamu tuh ya yang menolong kamu tuh ya satu gitu, walaupun ini zaman AI. Salah satu-satunya tuh apa? Yaitu tadi, integritas kamu, daya juang kamu, attitude kamu. Itu doang. Ya, ingat baik-baik ya. Tiga. Pokoknya ingat baik-baik deh. Saya selalu ngomong itu sama peserta. Ingat baik-baik. Anak zaman sekarang tuh pinter-pinter. Anak zaman sekarang tuh cantik-cantik. Anak zaman sekarang ini, wah, apalagi udah dengan sosial media yang seperti AI sekarang ini ya. Kalau kamu tidak punya 3 ini, kamu tidak akan mungkin sukses hidup di zaman sekarang ya, di zaman Gen Z ini. Ya, 3 itu yaitu tadi, attitude, integritas, daya juang. Tuh, udah itu. Ojo diinyek gitu loh. Maksudnya ojo diinyek itu jangan dihina dan jangan
Dan jangan bersuuzon kalau kita itu merasa enggak. Kita justru pengen kalian tuh jadi bintang. Justru kita itu memberikan kesempatan kepada kalian dengan berbagi pengalaman kita di panggung. Hiburan tuh seperti apa. Karena kalian terkenal kan sekarang udah banyak dibantu oleh aplikasi ini, dibantu. Kalau zamannya kita kan nggak ada. Kita sharing pengalaman gitu, biar tahu gitu. Karena panggung yang sesungguhnya nanti ketika kamu sudah selesai di Dangdut Akademi 7, itu panggung yang sesungguhnya. Kamu akan jadi macan yang sesungguhnya ketika kamu sudah selesai bertarung. Itu baru kamu macan. Kalau kamu belum jadi macan yang sesungguhnya ya nggak bisa. Live mulu kesepian kah? Loh, kok live mulu kesepian? Ya aku artis loh. Kalau aku tuh ibaratnya komunikasi sama DP lovers kayak tadi ada yang tanya, karena aku capek ngetik. Ya aku jawab. Masa, oh berarti kamu kalau kesepian berarti kamu live ya? Si siapa ini namanya? Kalau kesepian aku nggak live kalau kesepian. Kalau aku kesepian aku sholat, aku ngaji. Nah. Ya ini minum susu. Itu barusan yang ngomong kesepian itu, aduh, hidupnya sempit banget. Halo Kak David. Sharing ya Mi. Iya, sharing pendapat. Karena kan banyak banget di TikTok. Mereka bahkan pada waktu live streaming, mereka bahkan menghina juri yang memberikan masukan. Padahal memberikan masukan itu penting. Kita itu duduk di sana itu dibayar loh guys, untuk memberikan masukan dan pengalaman kita ketika di panggung. Bukan kita nggak dibayar loh. Lama tidak bersua Teteh. Iya kok David, kebetulan memang lagi kerja terus. Ini kan udah bersua. Gak mungkin Mami kesepian, orang dia rame terus. Kata-kata kesepian itu apa sih? Jadi kalau ada laki-laki gak kesepian, makanya jangan birahi terus hidupnya say. Kalau hidupnya itu ibaratnya itu laki-laki mulu di otaknya, kamu gak akan pernah berkembang jadi perempuan. Ya, jadi perempuan itu akhirnya apa? Kamu bisa jadi Ani-Ani, bisa jadi Elsie. Karena kamu merasa kesepian hidupnya. Sedangkan hidup itu nikmat, sedangkan hidup itu indah, hidup itu enak. Kalau kamu tuh jadi orang yang bersyukur. Yang kesepian itu mereka-mereka yang gak bersyukur atas apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Kalau perempuan, dia merasa kesepian karena gak ada laki-laki, karena hidupnya itu birahi mulu. Kalau kamu hidupnya itu bagaimana aku bisa sukses ya? Oh ya aku bisa begini gimana ya? Jadi mindset kamu tuh harus dirubah bahwa aku tuh adalah orang yang bahagia. Aku tuh adalah wanita yang sukses. Aku tuh adalah wanita yang mandiri. Aku tuh adalah wanita yang kuat. Aku tuh adalah wanita yang bisa cari duit dengan mudah. Aku tuh adalah wanita yang punya value yang tinggi. Aku tuh adalah wanita yang disegani. Gitu dong, jangan aku kesepian tidak ada laki-laki. Aku begini lah, akhirnya kamu menilai orang lain yang hidupnya tanpa laki-laki dibilang, terus kemudian dia live kamu bilang kesepian. Itu berarti kasihan banget hidupnya gitu loh. Hidupnya kasihan banget. Jadi perempuan kamu harus mahal. Jangan dikit-dikit kamu merasa kesepian hanya gara-gara kamu tidak punya pasangan. Kamu salah. Hidup tanpa laki-laki itu pilihan gitu loh, bukan karena dia live terus dia kesepian. Salah. Bahas film terbaru, aku nggak ada film say. Aku nggak ada film. Kalau kamu mau bahas ngejuri oke. Single era itu enak loh, nggak usah ngurusin hidup orang lain ya Mi. Nah jadi mau mereka mau single kek, mau mereka punya pasangan kek, mau mereka live, bukan berarti mereka. Kalau aku bukan artis terus tiba-tiba aku live, nah itu baru kamu boleh lah. Kok ini Dewi Persik kayak nggak ada kerjaan gini-gini lah. Kalau aku live karena memang kita mau sharing, banyak orang yang bertanya kenapa sih itu sudah bagus peserta begini-begini. Kalau aku ngetik kan capek, ya kan? Mendingan kan aku live, bisa sapa-sapa orang-orang juga, bisa kita sharing lagi, obrolin tentang penjurian semalam. Terima kasih Mas Abdul Rahman Rahim. Alhamdulillah. Iya. Jadi
Ya itu kan penting gitu. Mami adalah salah satu juru. Terima kasih ya. Doain aku ikut DA8, semoga ada. Amin. Bisa saling sapa ya Bu. Betul Mas Alfa Romeo. Bisa bersilaturahmi. Kalian tahu nggak kenapa Dewi Persik sampai sekarang masih bisa eksis? Karena salah satunya aku mau bersilaturahmi sama anak-anak DP Lovers. Aku bisa sapa-sapa kalian begini, hai. Bisa sapa Mas Alfa Romeo, bisa. Bukan karena aku kesepian, bukan. Kenapa sih pada ganggu Mami DP, Mami? Iya ya, kenapa kalian selalu bersuuzon gitu sama saya? Saya nggak live, kalian nyari saya. Kok nggak live sih? Aku kangen sama Mami DP. Mami DP live dong. Giliran aku live kesepian ya hidup lo. Loh, kok gitu? Nanti giliran aku jualan di TikTok, artis kok jualan, loh kok gitu? Hidupnya ini apa ya? Makanya kenapa mereka cepet tua? Karena mereka itu pikirannya negatif. Mami masih marah nggak sama James Bond? Enggak, aku nggak marah. Ya biarin aja. Dia mungkin nggak rindu sama aku, nggak kangen sama aku. Kalaupun kangen juga dia mungkin bingung, gue harus bagaimana gitu loh. Sedangkan pekerjaan dia banyak, ya kan? Pekerjaan aku banyak gitu loh. Kalau kita mau positif, kalau kita mau negatif, ya pasti. Kalau kita mau negatif, aku nggak pernah punya pikiran negatif ya. Artis juga manusia guys. Lah iya betul mas. Kangen loh Mi main layar lebar. Iya tapi waktunya ndak ada sendiri. Kan aku kan pagi-pagi ambyar, ini baru pulang. Abis itu kadang aku ngejuri malamnya. Belum lagi aku ada off air gitu. Kalau aku sudah memutuskan untuk kalau aku sudah memutuskan untuk main film, berarti tandanya aku harus, satu, aku tidak punya program TV. Kedua, setidaknya aku harus bisa mengorbankan off air aku untuk kepentingan film. Kan aku sekarang bukan waktunya cari nama, sudah cari duit. Jadi yang sekiranya duitnya sudah ada di depan mata dan lebih gede, ya itu yang aku jalani lah. Bukan berarti main film gak gede, cuman kalau dulu aku main film kan memang untuk menunjukkan bahwa ini adalah salah satu prestasi yang aku punya dengan merambah ke dunia film gitu. Lah tapi kalau sekarang bukan aku nggak mau main film, kalau di depan mata sudah ada duit dan sudah duitnya di depan mata, dan ngapain aku harus, kan bukan udah cari nama lagi kayak Dewi Persik, udah cari duit, udah tinggal potong, ibaratnya itu udah tinggal metik buahnya, bukan waktunya nanam buah, bukan gitu. Jadi kalau misalkan bener-bener nanti aku sudah nggak ada program, misalkan aku masih ada kesempatan main film, ya aku main film gitu. Mami panggil Fuji di pagi-pagi ambil. Oh ya nanti insya Allah nanti aku sampaikan ke teman-teman kreatif ya. Jangan cius-cius bu, tenang, always tenang. Kerinduan akan penggemar Lomi. Ya tapi gimana, kan aku juga yang penggemar bukan hanya kamu aja, bukan satu orang. Yang membutuhkan aku tuh bukan satu orang. Ya, penggemar tuh bukan kamu doang, yang gemar aku tuh banyak. Salah satu contohnya, sampai pagi-pagi ambiar bisa bertahan 5 tahun karena banyak penggemarnya. Coba kalau pagi-pagi ambiar tidak ada penggemarnya, 3 bulan program udah bungkus, say. Ya. Kalau dia masih bertahan, berarti penggemarnya masih banyak. Jadi kita nggak boleh egois. Dipanggilnya putus. DA7 aku nanti malam nggak ada. DA7 tuh Senin sampai Jumat doang. Hana, minta itu dong Pak yang panjang. Mami suka bilang ke James Bond aku rindu sayang. Sering dong, kangen gitu. Sering dong mintain. Iya, tapi kan mungkin dia banyak kerjaan atau ya banyak kerjaan lah. Gimana lagi, udah resikonya kan kita harus mengerti gitu. Cuman kalau misalkan saking sibuknya terus kalau nggak dibalas gitu kesel.
Ya tuh. Kok nge-lag sih ini bot? Ya. Nge-lag. Iya. Dia jawab apa? Ya kalau jawab apa? Ya nggak tahu. Jawab apa? Hana, ambilin itu dong. Bikin itu Han. Rujak. Ngelek mami, iya. Tadi soalnya rujak kayaknya ngerujak enak. Rumahnya di mana? Rumahnya aku, Mbak. Rumahnya aku di bumi. Ini enak banget. Ambil pisau deh. Cemas mah suka marah nggak kalau mami nggak balas WA? Cemas mah suka marah nggak kalau mami nggak balas WA? Aku selalu balas kok. Kalau aku kadang nggak dibalas marah iya gitu, tapi kan kita harus memaklumi karena kan dia mungkin karena pasti yang menghubungi kan banyak, kerjanya juga banyak, jadi mungkin keselip atau apa, atau mungkin ya karena bekerja ya, karena kalau aku kerja juga kayak gitu. Kalau aku misalkan aku kerja nih, aku syuting atau apa gitu, kalau misalkan aku lagi fokus ke pekerjaan aku, itu aku nggak fokus ke yang lain gitu. Misalkan ada keluarga aku atau apa, itu aku bisa ke skip gitu, gitu, bisa aja gitu. Tapi kalau misalkan kita jadi prioritas, ya kalau mami aku misalkan ya, mami aku WA aku gitu, terus aku lagi sibuk kerja gitu. Karena mami aku tuh prioritas aku, ya otomatis biasanya kalau misalkan pun mami aku ke skip, biasanya aku ini balik sama mami. Cuman kan balik lagi kan pekerjaan dia dan aku tuh sebenarnya hampir sama gitu. Pekerjaan aku sama dia itu hampir sama. Kalau pekerjaan artis tuh kadang kerjanya itu kan tahu sendiri, pagi, siang, malam. Sama. Cuma bedanya dia pasti lebih gitu kan, lebih padat kesibukannya gitu. Pernah nggak dibalas? Ya pernah dong, pernah. James Bond orang mana? Orang Afrika. James Bond orang Afrika. Mami candu banget bagian refnya. Ini aku dapat dari teh email, saung teh email. Ini ada rujak apa namanya, bebek. Enak wanginya. Aku ngefans sama kamu Dewa. Aduh makasih banget. Selamat pagi dari karyawan BCA Bona Indah menyapa. Halo, gak lagi kerja? Kok bisa nonton live-nya aku? Ya, gak lagi kerja. Gabriel kemana? Gabriel di suatu tempat. Aku nggak tahu kabar anakku sekarang bagaimana, karena aku udah 3 minggu ya, mau sebulan aku nggak tahu kabar anakku, karena memang nggak bisa dihubungi juga, karena memang dia lagi belajar. Kan nggak boleh pegang handphone gitu ya, pasti dia baik-baik aja lah, kan udah aku titipin ke bapaknya. Mami sabar ya, sing sehat ya, amin. Terima kasih, didoakan aku sehat. Kalau mami lagi marah ke James Bond, dia diemin WA mami enggak? Enggak, dia paling ngomong, dia kemarin waktu aku marah paling jangan galak-galak yang manis. Mana ya? Lehernya kok merah. Ini ya. Iya, kemarin habis di laser. Jadi kan aku buang tai lalat aku di leher, aku buangin tai lalatnya. Kan aku ada tai lalat kecil-kecil banyak. Jadi aku nggak suka ada tai lalatnya, jadi dibuangin.
Mami jaga kesehatan ya Mami. Iya, terima kasih. Lagi makan-makan Kohendra ulang tahun. Oh masa? Kohendra ulang tahun mulu kok. Perasaan waktu itu ulang tahun Kohendra deh. Sekarang ulang tahun lagi. Serius? Cimes Bon tahu Mami Nona Statue? Enggak tahu. Assalamualaikum Mami, surganya dunia bidadari bumi. Wa Allah, waalaikumsalam. Kapan keluar negeri lagi? Mi mau ngapain keluar negeri pertanyaannya? Mau ngelonte? Ya, aku keluar negeri tuh mau ngapain? Pertanyaannya aku keluar negeri tuh mau ngapain coba? Pertanyaannya aku suruh keluar negeri tuh mau ngapain? Mau ngelonte? Kamu jangan ngadi-ngadi keluar negeri banyak loh teman-teman aku cewek ya hedon keluar negeri cuma mau ngapain buat ngelontong, tahu nggak kamu? Aku kasih tahu kamu nih teman-temanku itu banyak banget. Dia itu taruh di Instagram, taruh tas Hermes, dia pegang tas LV gini-gini, habis ngelonte, ngerti nggak kamu? Nggak semua sih, ada gitu loh. Jadi terus gue mau ngapain gitu, kesana itu mau ngapain? Hidup aku hidup. Kecuali aku konser kayak kemarin aku ke Singapura, aku ada konser itu aku harus meeting dulu bikin rencana. Nah. Tapi kalau misalkan ini mau ke luar negeri mau ngapain? Bukan marah, cuman mau kasih tahu kamu mau ngapain gitu loh. Sembiring Cornelius, kita itu mau ngapain? Banyak jangan orang itu tiba-tiba keluar negeri merasa wow gitu, enggak. Gak semua orang keluar negeri itu merasa wow, enggak. Banyak teman-teman aku di sana itu ngelonte. Kamu harus banyak bergaul deh. Aku tidak mendalami pergaulan itu. Aku membatasi, tapi aku tahu gitu loh bahwa teman-teman aku tuh kebanyakan kalau keluar negeri ya begitu karena mereka udah langganannya cari orang-orang luar negeri. Biar kamu ngerti lah kalau aku ngapain di depan mataku ada pekerjaan. Gak bisa aku tinggal gitu aja. Aku punya tanggung jawab. Aku punya tanggung jawab yang harus aku lakukan gitu.